my family. Balkis duduk di sofa ruang keluarga. Tangannya sibuk melipat kerudung yang baru selesai disetrika. Udara pagi itu sejuk, matahari menyelinap pelan dari sela jendela besar. Rumahnya sunyi. Sejak 2 bulan terakhir, Rangga, suaminya, jarang pulang. Jikapun pulang, hanya sekadar mandi, ganti baju, lalu pergi lagi. Tidak ada obrolan hangat seperti dulu. Tidak ada pertanyaan sederhana seperti sudah makan atau ada yang kamu butuhkan. Balkis tahu ada yang berubah, tapi ia memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia sedang mengamati. 10 tahun menikah, ia sudah hafal dengan pola perubahan sikap Rangga. Saat Rangga mulai menghindari tatapan matanya, saat itu pula hatinya mulai mengeras. Ia membuka laptopnya yang selalu ia simpan dalam lemari pakaian. Di layar ada ratusan email penting, laporan bulanan, dan pergerakan saham dari perusahaannya. Sejak awal pernikahan, Balkis memang memutuskan untuk tidak menampilkan jabatannya di depan Rangga. Suaminya lebih nyaman berpikir bahwa Balkis hanya wanita rumahan yang tenang dan tak banyak bicara. Padahal, ia adalah pemilik utama PT Gema Pratama, perusahaan distribusi yang sedang naik daun di bidang logistik nasional. Setelah menikah, Rangga sempat bekerja di sana sebagai manajer lapangan. Tapi saat mulai punya banyak kenalan bisnis, ia memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri, yang, tanpa sepengetahuannya, sebagian besar modalnya berasal dari dana pribadi Balkis. Semua itu diberikan dalam bentuk hibah internal perusahaan. Rangga hanya tahu dana itu berasal dari investor utama. Tidak pernah mengira bahwa investor itu adalah istrinya sendiri. Balkis tak pernah mempermasalahkan. Baginya, jika itu bisa membuat suaminya merasa percaya diri dan dihargai, maka ia rela. Tapi akhir-akhir ini, kepergian Rangga yang terlalu sering, pembicaraan yang semakin dingin, dan sikapnya yang seperti menghindar, mulai menimbulkan pertanyaan. Di kepala Balkis, ponsel Balkis bergetar. Satu pesan masuk dari asisten pribadinya Mira. Bu, saya ingin izin lapor. Hari ini ada transfer senilai 70 juta dari akun direktur ke rekening pribadi yang tidak terdaftar sebagai vendor, atas nama Nadine Anggraini. Balkis menarik napas. Nama itu belum pernah ia dengar. Tapi angka sebesar itu jelas bukan transaksi operasional biasa. Ia langsung membuka sistem keuangan yang hanya bisa diakses oleh jajaran tertinggi. 3 klik, dan data lengkap muncul. Ini bukan transaksi pertama. Selama 3 bulan terakhir, sudah lebih dari 200 juta yang ditransfer secara bertahap ke nama yang sama. Semua berasal dari pos anggaran yang diajukan oleh Rangga, melalui jalur bypass yang dibuat khusus untuk para eksekutif. Balkis tak langsung bereaksi. Ia mengarsipkan semua bukti ke folder pribadi, lalu membalas pesan Mira singkat. Terima, kasih. Jangan ganggu jalur itu dulu. Saya sedang mengamati. Sorenya, Balkis menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia tidak tahu apakah Rangga akan pulang, tapi ia tetap mengatur meja, meletakkan 2 piring, 2 gelas, dan semangkuk sup hangat yang baru diangkat dari kompor. Waktu lewat pukul 8, suara pintu depan terbuka. Balkis menoleh, dan benar, Rangga masuk tanpa menyapa, langsung berjalan menuju kamar mandi. Mas, makan dulu, tanya Balkis lembut. Udah kenyang. Tadi makan di luar, jawab Rangga datar. Ia tidak menoleh sedikit pun. Balkis tidak mengejar. Ia membereskan 1 piring di meja, lalu duduk sendiri dan mulai makan perlahan. Dalam diamnya, ia menyusun banyak hal di kepala. Ia tahu, Nadine pasti punya hubungan khusus dengan Rangga. Uang sebanyak itu, diberikan berkala, tidak masuk akal. Makers hanya urusan bisnis. Tapi Balkis ingin tahu lebih banyak, dan untuk itu ia perlu tetap diam, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Malam itu, Balkis duduk di balkon kamar. Rangga sudah tidur atau pura-pura tidur, ia tidak tahu. Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Dalam hatinya, ia mulai menyusun strategi. Tidak untuk membalas, tapi untuk mengatur batas. Ia tahu siapa dirinya. Ia bukan wanita lemah yang mudah dikalahkan oleh omongan perempuan lain. Ia bukan istri yang akan menangis saat dihina atau ditinggal. Ia adalah Balkis,
Dan jika waktunya tiba, ia tidak akan mundur. Ia membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk kepala divisi legal. Mulai minggu depan, semua pengajuan dana harus melalui saya langsung. Hapus jalur bypass. Lalu ia menutup layar, menatap langit, dan menenangkan pikirannya. Hari ini ia masih istri yang diam. Tapi besok, mungkin tidak lagi. Pagi itu, Balkis duduk di ruang kerja kecil yang ia buat di sudut rumah. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, menyinari layar laptop yang penuh dengan laporan keuangan. Ia sudah terbiasa mengatur perusahaan besar dari balik layar. Tak perlu ruang mewah, tak butuh kantor pribadi. Ia hanya perlu data yang jelas dan keputusan yang tegas. Di layar, Balkis memeriksa kembali rincian transfer yang ia temukan kemarin. Nama penerima, Nadine Anggraini. Jumlahnya tidak kecil. Beberapa kali masuk ke rekening pribadi, bukan rekening vendor, bukan pula karyawan resmi. Pengirimnya adalah akun direktur, akun yang Rangga gunakan. Balkis membuka sistem personalia. Ia mengetik nama itu, Nadine Anggraini. Tidak ada data pegawai bernama Nadine. Ia lalu membuka folder vendor, rekanan luar, hingga subkontraktor. Hasilnya tetap kosong. Nama itu bukan bagian dari struktur resmi perusahaan, tapi uang terus mengalir ke sana, dengan nominal yang makin besar setiap minggu. Ia mengecek alamat pengiriman invoice. Ternyata alamat apartemen di kawasan elit pusat kota. Balkis mencatatnya. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia hanya menandai semua bukti dan menyimpannya dalam folder terenkripsi. Dari ruang kerja, Balkis keluar dan membuat teh hangat. Ia duduk di meja makan sambil memikirkan langkah berikutnya. Pikirannya tertuju pada kemungkinan paling logis. Rangga memiliki hubungan pribadi dengan wanita bernama Nadine. Dana perusahaan digunakan untuk membiayai perempuan itu. Mobil yang baru dibeli bulan lalu atas nama perusahaan juga kini parkir di area yang sama dengan alamat apartemen tersebut. Balkis membuka ponsel dan menghubungi Mira. Bisa bantu carikan foto Nadine Anggraini? Baik, Bu. Saya cari dari database CCTV kantor dan media sosial. Jawab Mira sigap. Tak sampai 1 jam, sebuah foto masuk ke inbox Balkis. Seorang wanita muda dengan penampilan mencolok. Rambut panjang dicat coklat terang, bibir merah menyala, dan gaya berpakaian yang mencolok. Di salah satu foto, ia terlihat sedang makan malam dengan Rangga. Mesra. Tidak seperti rekan kerja, lebih seperti pasangan. Balkis menatap foto itu lama. Ia tidak marah, tidak menangis, tapi ia merasa kecewa. 10 tahun ia bersama Rangga. Ia pikir cinta Rangga padanya cukup untuk membuatnya bertahan. Tapi kini, Rangga bermain di belakangnya dengan menggunakan uang miliknya sendiri. Siangnya, Balkis datang ke kantor tanpa memberitahu siapapun. Ia masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju ruang kontrol IT. Ia ingin melihat rekaman kamera pengawas beberapa minggu ke belakang. Ia meminta tim IT membuka rekaman lift dan lobi eksekutif. Dan benar, dalam 2 minggu terakhir, wanita dalam foto itu beberapa kali terekam keluar masuk lift lantai direksi. Bahkan, sempat terlihat berjalan beriringan dengan Rangga menuju ruang kerjanya. Balkis berdiri lama di depan layar. Semua rekaman itu ia simpan dan kirim ke email pribadinya. Selesai dari situ, ia kembali ke rumah tanpa terlihat siapapun. Malam harinya, Rangga pulang. Balkis tidak menegur, hanya menyuguhkan makan malam seperti biasa. Rangga makan sambil melihat ponsel. Tak ada sapaan hangat, tak ada percakapan ringan, hanya suara sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Balkis memperhatikan wajah Rangga sekilas. Lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu yang sedang ia tutupi, dan itu semakin jelas. Tapi Balkis tetap tidak menyinggung apa-apa. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Rangga berani menyembunyikan semuanya. Setelah Rangga masuk kamar, Balkis duduk di ruang tengah dan membuka laptop. Ia mengakses semua aset yang digunakan Rangga dan menandai mana saja yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Ia juga mulai memindahkan sebagian dana dari rekening gabungan ke rekening pribadinya. Kemudian, Balkis mengetik pesan singkat ke bagian hukum internal. Pastikan tidak ada pengeluaran dana ke rekening non-resmi tanpa persetujuan saya. Hentikan semua bypass. Ponselnya kembali bergetar.
Kali ini dari Mira. Bu, saya dapat info tambahan. Nadine dikenal di kalangan sosialita sebagai pacar direktur muda Gema Pratama. Dia suka pamer gaya hidup mewah di media sosial dan mengaku dibiayai oleh kekasihnya yang katanya calon pemilik perusahaan. Balkis membaca pesan itu perlahan, lalu menutup layar dan menarik napas dalam. Jadi begitu, Nadine merasa dirinya istimewa, merasa sedang merebut puncak dari seorang wanita biasa. Tapi yang tidak ia tahu, puncak itu justru dimiliki oleh wanita yang selama ini diam dan tak terlihat. Balkis tidak akan membalas dengan cara kasar. Ia tidak akan ribut. Ia hanya akan menunjukkan kenyataan. Dan saat waktunya tiba, tak ada yang bisa menyangkal siapa dirinya. Hari itu, langkah pertama sudah ia ambil. Wanita bernama Nadine kini menjadi pusat perhatiannya. Bukan karena cemburu, tapi karena wanita itu telah memakai haknya dan menghina harga dirinya. Dan Balkis tidak pernah membiarkan harga dirinya diinjak 2 kali. Sabtu sore itu, Balkis menerima undangan dari salah satu kolega lama yang dulu pernah bekerja bersamanya di awal merintis perusahaan. Acara itu adalah pesta sosial tahunan, diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Awalnya, Balkis enggan datang, tapi setelah berpikir, ia memutuskan hadir. Ia merasa sudah waktunya keluar dari lingkar sunyi dan melihat langsung seperti apa dunia luar yang kini mulai ikut mencibir dirinya. Ia datang sendiri, mengenakan gamis abu lembut dan kerudung senada. Wajahnya tidak dirias mencolok, hanya polesan ringan. Langkahnya tenang saat memasuki ruangan penuh orang. Musik lembut mengalun, lampu mewah menggantung, dan suara obrolan bersahutan. Balkis tersenyum kecil pada beberapa tamu yang mengenalinya sebagai Ibu Balkis dari masa lalu. Tapi sebagian besar tidak tahu bahwa ia adalah sosok utama di balik perusahaan besar yang kini sedang jadi sorotan. Ia duduk di salah satu sudut ruangan. Dari tempat itu, ia bisa melihat seluruh isi ruangan tanpa terlalu mencolok. Pelayan datang membawakan minuman, dan Balkis mengangguk sopan. Ia belum melihat Rangga, tapi ia tidak mencarinya. Ia hanya ingin mengamati. Tak lama kemudian, suara tertawa nyaring terdengar dari arah meja tengah. Seorang wanita muda dengan rambut panjang bergelombang dan gaun ketat berwarna merah mencolok sedang tertawa bersama 3 wanita lainnya. Di antara mereka, Balkis mengenali wajah itu, Nadine Anggraini. Wanita yang namanya belakangan ini muncul terus di laporan keuangan dan rekaman CCTV kantor. Nadine duduk dengan percaya diri. Tangannya memegang gelas anggur dan ia terus memamerkan foto-foto di ponselnya. Salah satu wanita di dekatnya bertanya, "Itu siapa? Ganteng banget." "Pacarkulah, Rangga." "Direktur muda Gema Pratama," jawab Nadine bangga. "Dia lagi sibuk, jadi nggak bisa datang ke sini bareng. Tapi dia janji mau nyusul." Balkis menunduk sejenak, mencoba menenangkan napas. Ia menyesap sedikit air putih. Suasana hatinya tidak berubah marah, tapi tubuhnya sedikit kaku. Ia tetap tidak bergerak dari kursinya. Tiba-tiba Nadine berdiri, berjalan ke area prasmanan. Tanpa sengaja, ia melintasi Balkis. Sekilas matanya menatap wajah Balkis. Awalnya tidak mengenali, tapi ketika Balkis berdiri dan ikut berjalan ke arah minuman, Nadine memicingkan mata. "Hei, kamu tamu dari mana ya? Kayak pernah lihat, tapi lupa di mana. Bukan bagian tim dapur, kan?" Kata Nadine cukup keras, cukup untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Balkis menoleh pelan. Ia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Nadine mendekat, nada bicaranya tetap nyaring. "Kamu kok pakaiannya kayak mau pengajian sih?" Ini acara pesta, bukan arisan majelis taklim. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Salah satu pelayan mencoba mengalihkan, tapi Nadine tidak berhenti. "Pantas saja wajahmu kayaknya familiar. Jangan-jangan kamu itu mantan istrinya Rangga ya? Istri pertama yang katanya dikurung di rumah?" Balkis menatap Nadine. Untuk pertama kalinya, ia berdiri benar-benar tegak di hadapan wanita itu. Ia tidak membela diri, tidak juga marah. Ia hanya berkata, "Kau sepertinya punya banyak waktu luang untuk menilai orang yang tidak kau kenal." Nadine tersenyum sinis. "Aku tahu tipe-tipe istri yang cuma bisa duduk di rumah. Diam, pasrah, nggak menarik. Pantas aja ditinggal." Perkataan itu menusuk.
Tapi Balkis tidak bereaksi. Ia meletakkan kembali gelasnya di meja prasmanan, lalu kembali ke kursi. Ia memutuskan tidak berlama-lama. Ia sudah melihat cukup banyak. Saat berjalan keluar ruangan, Balkis sempat melihat Rangga datang tergesa. Pria itu belum menyadari bahwa istrinya juga hadir di sana. Ia langsung menuju meja Nadine. Dari kejauhan, Balkis hanya melihat senyum Rangga, pelukan ringan yang tak semestinya, dan percakapan mesra yang tidak pantas dibagikan di tempat umum. Di lobi hotel, Balkis duduk sebentar. Ia menatap pantulan wajahnya, hardot di dinding kaca, wajah yang tenang, tapi dalamnya mulai retak. Ia tidak pernah menyangka, wanita yang dulu begitu mempercayai suaminya, kini harus menerima kenyataan disudutkan di depan umum oleh wanita yang dibiayai dari uang hasil kerja kerasnya sendiri. Namun hari itu ia tidak menangis. Ia hanya menuliskan catatan pendek di ponselnya. Langkah pertama sudah kulihat sendiri. Mulai besok, aku akan mengambil kembali apa yang selama ini kuberikan. Dengan langkah mantap, ia keluar dari hotel, meninggalkan gemerlap pesta dan suara. Tawa palsu yang mulai ia pahami. Itu bukan dunia yang ingin ia diamkan terus-menerus. Dunia itu perlu tahu siapa dirinya. Dan Nadine, cepat atau lambat, akan tahu juga. Pagi itu Balkis duduk di depan meja makan, menatap daftar panjang di layar laptopnya. Ia sudah membuat kolom-kolom rinci, rekening atas nama Rangga, fasilitas kantor yang digunakan pribadi, hingga daftar aset perusahaan yang digunakan di luar keperluan resmi. Semua itu ia kumpulkan dalam 3 hari terakhir, diam-diam, tanpa membiarkan satu pun orang tahu niatnya. Setelah kejadian di pesta, Balkis tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena malu, bukan pula karena marah, tetapi karena ia tahu semua ini harus dihentikan. Selama ini ia terlalu diam, ia terlalu memberi ruang. Tapi hinaan Nadine yang terang-terangan itu telah melampaui batas. Ia membuka sistem pengelolaan perusahaan dan mulai mengunci satu persatu akses Rangga. Rekening yang sebelumnya bisa digunakan Rangga untuk transaksi bisnis, mulai ia batasi hanya untuk nominal maksimal tertentu. Ia mengalihkan laporan bulanan ke email pribadinya. Kemudian ia menghubungi bagian keuangan. Mulai hari ini, semua pengajuan dana dari divisi manajerial harus melalui saya langsung. Termasuk yang ditandatangani oleh Rangga, ucap Balkis tenang. Baik, Bu, jawab staf keuangan, tidak banyak tanya. Balkis tahu benar, jika Rangga merasa terlalu dimanja dengan akses penuh, maka ia tidak akan tahu batas. Sekarang saatnya ia dituntun untuk kembali menapak pada kenyataan. Hari itu juga Balkis menelepon bagian logistik. Cek semua kendaraan atas nama perusahaan yang digunakan di luar operasional kantor. Laporkan unit, lokasi, dan penggunaannya. Tak lama kemudian, laporan masuk ke emailnya. Salah satunya mencantumkan mobil SUV hitam yang saat ini diketahui digunakan oleh Nadine. Mobil itu terdaftar sebagai kendaraan dinas divisi ekspansi, tapi sejak awal tahun tidak pernah digunakan untuk keperluan apapun yang jelas. Balkis mengetik surat penarikan. Ia meminta divisi legal untuk menindaklanjuti. Tak ada emosi dalam nada tulisannya, semuanya bersifat administratif. Ia tidak ingin ada satupun langkahnya yang bisa dianggap sebagai reaksi pribadi. Sementara itu, Rangga mulai merasa ada yang janggal. 2 hari berturut-turut, kartu perusahaannya ditolak saat hendak membayar makan malam bersama Nadine. Saat mencoba melakukan transfer untuk kebutuhan proyeknya, sistem menolak karena pembatasan baru. Ia menghubungi bagian keuangan, tapi hanya mendapat jawaban, semua transaksi butuh persetujuan direktur utama. Rangga mulai bingung. Ia merasa perusahaan sedang berubah tanpa kendalinya. Tapi ia tidak pernah menaruh curiga bahwa semua perubahan itu datang dari istrinya sendiri, Balkis, yang selama ini ia kira hanya sibuk mengurus rumah. Sore itu, Balkis duduk di ruang tamu, mengenakan kerudung polos dan gamis sederhana. Ia menyeduh teh dan memandangi halaman depan rumah. Angin sore menggerakkan tirai. Hatinya tenang, meski pikirannya sibuk. Ia tidak sedang merencanakan balas dendam, tapi sedang menata kembali hak yang telah lama ia abaikan. Tak lama, Mira mengirimkan kabar. Bu, kami sudah menonaktifkan bypass sistem internal.
Tidak ada lagi yang bisa menggunakan dana perusahaan tanpa otorisasi Anda. Terima kasih, balas Balkis singkat. Beberapa menit kemudian, ia mendapat notifikasi bahwa salah satu akun IMEM, kantor yang biasanya digunakan Rangga untuk mengurus pengajuan anggaran, sudah terblokir. Balkis memutuskan tidak menginformasikan apapun. Jika Rangga ingin tahu, ia harus datang dan menanyakan langsung. Dan saat itu terjadi, Balkis akan menjawab sebagai pemilik perusahaan, bukan hanya sebagai istri. Di malam hari, saat Rangga pulang, suasana rumah tetap tenang. Balkis menyambutnya dengan sopan, seperti biasa. Ia menghidangkan makan malam, tidak menunjukkan apapun yang berbeda. "Mas, besok ada acara di kantor?" tanya Balkis pelan. Rangga mengangguk. "Ada rapat divisi, tapi sistem kantor agak aneh. Kayaknya ada pembaruan internal." Balkis hanya tersenyum. Mungkin sedang penyesuaian. Tidak ada tanda tanya di wajah Balkis. Ia tetap bersikap biasa, tapi di dalam hatinya, ia tahu semua yang ia lakukan sudah mulai terasa oleh Rangga. Ia hanya tinggal menunggu waktu. Perlahan, satu demi satu fasilitas yang disalahgunakan akan ia ambil kembali. Bukan karena ingin membuat mereka menderita, tapi karena ia sudah lelah membiarkan semuanya berjalan tanpa batas. Saat Rangga naik ke kamar, Balkis duduk kembali di ruang tengah. Ia menyalakan laptopnya, lalu membuka laporan keuangan hari itu. Semua stabil, tidak ada transaksi mencurigakan. Laporan berjalan sesuai jalur baru yang ia buat. Trushdown. Dan yang paling penting, tidak ada lagi pengeluaran atas nama Nadine. Ia menatap layar beberapa saat, lalu mematikan laptop. Hari ini ia melangkah lebih jauh. Ia tidak lagi hanya mengumpulkan data. Ia sudah mulai menarik kendali yang selama ini ia lepas. Dan semua itu ia lakukan tanpa meninggikan suara, tanpa menjatuhkan siapapun secara langsung. Balkis tahu, kekuatan sejati bukan datang dari balasan cepat, tapi dari ketegasan yang tenang. Dan kini, waktunya sudah dekat. Waktu ketika semua akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Sudah hampir seminggu sejak Balkis menarik sebagian besar akses yang selama ini digunakan Rangga di perusahaan. Selama itu pula, ia hanya diam dan terus memantau. Semua data transaksi keuangan yang dulu mengalir ke rekening pribadi, kini berhenti. Kendaraan perusahaan yang sempat dipakai Nadine juga sudah ditarik kembali ke garasi kantor. Tidak ada kegaduhan, tidak ada peringatan, semua dilakukan dengan surat resmi dan prosedur jelas. Pagi itu, Balkis berada di ruang kerjanya, mengenakan setelan formal dan kerudung warna netral. Di hadapannya terbuka laporan dari tim PR internal. Salah satu halaman menampilkan unggahan media sosial dari seorang wanita bernama Nadine. Ia menulis, "Ada wanita kampungan yang pura-pura jadi istri sah, padahal sekarang suamiku milikku sepenuhnya. Dia nggak akan tahan hidup kayak pembantu terus?" Balkis membaca tanpa reaksi. Ia tahu wanita itu sedang membicarakan dirinya. Di foto yang diunggah, terlihat cincin yang dulu ia pilih sendiri untuk Rangga. Nadine memamerkannya dengan bangga, seolah menunjukkan bahwa ia berhasil merebut Rangga dari tangan perempuan yang tidak pantas. Tak lama, Mira masuk ke ruang kerja. "Bu, ada kabar baru. Teman saya yang bekerja di media bilang Nadine sedang menyebarkan informasi bahwa dia adalah istri sah dari pemilik saham utama perusahaan kita. Dia bilang akan menjadi nyonya besar setelah Rangga naik jabatan." Balkis menutup berkasnya. "Terima kasih Mira, jangan tanggapi. Tapi pastikan bagian legal mulai menyiapkan dokumen verifikasi kepemilikan saham." "Baik, Bu." Siang harinya, Balkis memutuskan menghadiri rapat mingguan direksi yang biasanya hanya ia pantau secara daring. Rapat itu berlangsung di ruang konferensi utama lantai 18. Ruang yang sudah lama tidak ia masuki sejak Rangga ditugaskan mengelola tim ekspansi. Saat ia masuk, beberapa orang berdiri kaget. Mereka tidak menyangka Balkis hadir langsung. Beberapa manajer muda yang baru bekerja bahkan tidak mengenalnya, hanya mengira ia tamu penting dari pusat. Di sisi ruangan, Rangga terlihat sedang bicara dengan salah satu anggota tim. Ketika melihat Balkis, wajahnya berubah. Ia berdiri dengan gugup. "Balkis?" Balkis mengangguk kecil. "Saya datang sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai istri." Suasana mendadak hening. Rangga ingin berbicara lebih jauh,
tapi Balkis langsung mengambil tempat duduk di ujung meja. Ia membuka laptop dan memulai rapat tanpa basa-basi. Seluruh peserta rapat langsung bersikap serius. Balkis menanyakan laporan hasil kerja tiap divisi, lalu membahas kebijakan anggaran ke depan. Semua berjalan tegas dan tertib. Di akhir rapat, Balkis berkata, "Mulai minggu depan, semua penggunaan aset dan dana perusahaan harus melalui persetujuan final dari saya langsung. Saya tidak ingin perusahaan ini dikaitkan dengan urusan pribadi siapapun." Ia menatap ke arah Rangga sebentar. "Termasuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan." Rangga tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu Balkis sedang berbicara padanya tanpa perlu menyebut nama. Setelah rapat, Rangga mengikuti Balkis hingga ke lift. "Kenapa kamu tiba-tiba muncul?" tanyanya pelan. "Aku tidak tiba-tiba. Aku hanya kembali ke tempat yang memang milikku," jawab Balkis tegas. "Ini soal Nadine ya. Kamu terlalu jauh, Balkis." "Yang terlalu jauh itu kamu, Rangga. Menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, membawa orang luar masuk ruang kerja, menyebarkan kebohongan bahwa kau pemilik saham. Sampai kapan kamu mau hidup pakai nama orang lain?" Wajah Rangga memerah. "Aku hanya ingin mandiri." Dengan cara mengambil hak orang lain, Balkis menatap mata suaminya dalam-dalam. "Aku sudah tahu semuanya, tapi aku menunggu kau. Jujur, sayangnya kau memilih menutupi dan membiarkan wanita itu merendahkanku di depan umum." Lift terbuka. Balkis melangkah masuk, sementara Rangga masih terdiam di luar. Pintu lift perlahan menutup, menyisakan wajah Rangga yang tidak lagi percaya diri. Setelah pulang ke rumah, Balkis membuka kembali dokumen kepemilikan perusahaan. Ia menandatangani surat revisi hak akses keuangan dan mencabut semua delegasi yang pernah diberikan atas nama Rangga. Ia tidak ingin perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras menjadi alat untuk pembuktian palsu bagi orang yang tidak jujur. Malam itu, Balkis duduk di teras belakang, menatap lampu-lampu kota. Hatinya tidak ringan tapi juga tidak berat. Ia sudah mengambil langkah yang tepat. Ia tidak ingin terus hidup dalam pura-pura. Dan kini, semua topeng mulai terbuka satu persatu. Kebohongan Rangga sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sementara Nadine tak akan lama lagi mengetahui kenyataan pahit, bahwa wanita yang ia hina sebagai istri kampungan adalah pemilik segala hal yang membuatnya merasa menang. Hari Senin pagi, Nadine terbangun dari tidurnya dengan senyum lebar. Ia memutar tubuhnya malas di atas kasur empuk di apartemen mewah yang selama ini ia banggakan. Sambil memeluk bantal, ia mengirim foto selfie ke media sosial dengan keterangan, "Bangun di surga dunia. Thanks, sayangku Rangga." Ia tak pernah tahu bahwa pagi itu akan jadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mandi, Nadine berniat pergi ke salon langganan. Ia mengambil tas bermerek yang baru ia beli 3 minggu lalu dan keluar dari apartemen. Namun saat ia menekan tombol lift dan turun ke lobi, ia kaget. Mobil SUV hitam yang biasa menunggunya di parkiran tidak ada. Sopir pribadi pun tak terlihat. Ia menghubungi nomor sopir, tapi tidak aktif. Dengan kesal, ia menelepon Rangga. "Mas, mobilku mana? Kok nggak ada di parkiran? Sopir juga nggak bisa dihubungi." "Loh, aku pikir kamu yang pakai. Tadi pagi aku juga bingung pas sopirku nggak bisa dihubungi," jawab Rangga dari seberang dengan nada bingung. Nadine mengernyit. Ia langsung memanggil resepsionis dan bertanya, "Maaf mbak, mobil yang biasa parkir di tempat Anda kemarin ditarik oleh petugas leasing perusahaan," jawab petugas lobi dengan sopan. Wajah Nadine langsung memerah. Ia kembali naik ke apartemen dengan langkah cepat. Sesampainya di dalam, ia mencoba menggunakan kartu ATM perusahaan yang diberikan Rangga untuk belanja pribadi. Tapi saat ia memasukkan PIN di aplikasi pemesanan makanan, transaksi ditolak. Ia coba ulangi lagi, masih gagal. "Kenapa sih?" gerutunya sambil kembali menelepon Rangga. "Mas, semua ATM ditolak." "Aku nggak bisa bayar makan. Ini gimana?" "Aku juga heran. Kartu aku juga gagal sejak kemarin. Aku pikir cuma gangguan bank," jawab Rangga dengan suara pelan. Mereka sama-sama tidak tahu, tapi Balkis tahu persis apa yang sedang terjadi. Beberapa hari lalu, ia telah menandatangani surat pembekuan semua rekening sekunder,
termasuk akses kartu yang biasa digunakan Rangga untuk keperluan di luar kebutuhan resmi. Ia juga menginstruksikan untuk mencabut semua fasilitas kendaraan pribadi yang digunakan oleh individu non-karyawan resmi. Hari itu juga, bagian hukum perusahaan mengirimkan surat resmi ke manajemen apartemen yang ditempati Nadine. Isinya menyatakan bahwa unit tersebut bukan lagi aset aktif perusahaan dan akan dialihkan ke pengelola properti. Nadine yang sedang santai di dalam apartemen dikagetkan oleh ketukan pintu dari petugas pengelola gedung. "Maaf Bu, kami menerima surat dari pemilik unit bahwa penggunaan pribadi atas nama perusahaan telah dihentikan. Kami diberi wewenang untuk mengosongkan unit jika tidak ada klarifikasi dalam 24 jam. Nadine panik. Ia segera menelepon Rangga lagi, kali ini dengan nada tinggi. "Mas, ini apartemen juga kena masalah. Katanya mau ditarik. Aku harus tinggal di mana?" Rangga kalut. Ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak 2 hari terakhir, akses sistem kerjanya di kantor juga mulai terbatas. Ia tidak bisa lagi masuk ke folder penting perusahaan. Beberapa emailnya diblokir oleh sistem. Bahkan asisten kantornya tidak bisa memberikan penjelasan, hanya mengatakan bahwa semua kewenangan kini ada di tangan direktur utama. Sore harinya, Rangga nekat datang ke rumah. Balkis menyambut seperti biasa. Wajahnya tenang. Ia duduk di meja makan sambil membaca laporan keuangan mingguan. "Balkis, aku mau tanya. Kamu tahu nggak kenapa semua akses keuangan dan fasilitas aku dibekukan?" Tanya Rangga hati-hati. Balkis meletakkan dokumen, lalu menatap Rangga lurus. "Aku yang tarik semuanya." Rangga terdiam. "Kenapa?" Balkis menjawab pelan tapi tegas. "Karena kau menyalahgunakan kepercayaan. Dana perusahaan tidak seharusnya digunakan untuk membiayai hidup pribadi, apalagi untuk orang yang tidak ada kaitan dengan perusahaan. Kau pakai uang yang bukan hakmu. Aku hanya ingin bantu Nadine." "Dengan uang siapa? Dengan fasilitas perusahaan yang bahkan tidak kau bangun sendiri?" Rangga tak bisa menjawab. Balkis melanjutkan, "Aku sudah beri cukup banyak. Tapi, kau memilih memanfaatkannya untuk hal yang menyakitkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi fasilitas atas namamu yang bukan untuk kepentingan perusahaan." Balkis berdiri, mengambil kembali dokumen di meja, lalu berkata, "Kau masih suamiku. Tapi di kantor, aku atasanmu. Dan ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini tanggung jawab atas aset perusahaan." Rangga tertunduk. Ia tidak menyangka semua akan berubah secepat ini. Di tempat lain, Nadine duduk di sofa apartemen yang mulai kosong. Barang-barangnya sudah dikemas oleh petugas. Ia tak percaya bahwa semua yang dulu ia banggakan perlahan menghilang satu persatu. Ia tidak tahu harus kemana, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua kenyamanan yang ia miliki bukan berasal dari Rangga, melainkan dari wanita berhijab yang selama ini ia hina. Hari itu, Balkis mengambil kembali semua yang selama ini ia berikan, tanpa amarah, tanpa teriak. Hanya lewat tanda tangan, keputusan, dan kejelasan. Dan semua itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Pagi itu Balkis duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Dinding kaca di belakangnya memantulkan cahaya matahari yang baru naik. Ia mengenakan blazer sederhana berwarna krem dan kerudung abu terang. Wajahnya tenang, matanya tertuju pada sebuah dokumen penting yang baru saja disusun oleh tim hukum. Di atas meja tertulis jelas, surat pemutusan hubungan kerja atas nama Rangga Prasetya. Sudah cukup, pikir Balkis. Ia bukan lagi istri yang diam. Rangga bukan lagi sekadar suami, tetapi kini adalah pegawai perusahaan yang telah menyalahgunakan kepercayaan. Dana perusahaan digunakan tanpa izin untuk membiayai gaya hidup orang lain. Integritas kerja Rangga sudah tidak bisa dipertahankan. Ia menandatangani surat itu dengan tangan tegas. Tidak ada ragu, tidak ada air mata. Surat itu kemudian ia masukkan ke dalam map coklat, disegel, lalu diserahkan kepada sekretaris khususnya. Sampaikan langsung ke Rangga di ruangannya. Jangan lewat email. Serahkan dalam bentuk fisik. Hari ini juga, ucap Balkis pelan. Baik, Bu. Sementara itu, Rangga sedang duduk di ruang kerjanya lantai 16. Pikirannya kacau. Sejak fasilitas perusahaan dicabut dan dana ditahan,
Hidupnya mulai terasa sempit. Nadine tak lagi bisa tinggal di apartemen, dan kini sering mengeluh tentang semuanya. Rangga berusaha menenangkan, tapi ia sendiri tak punya pegangan lagi. Pintu ruangannya diketuk. Seorang staf masuk dan meletakkan amplop di meja. "Ini dari direktur utama," katanya singkat. Rangga membuka amplop itu cepat. Saat membaca isinya, wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. Surat pemecatan. Alasannya jelas. Penyalahgunaan, wewenang, pengeluaran dana tidak sah, serta pencemaran nama baik perusahaan melalui hubungan tidak profesional dengan pihak eksternal. Ia tidak percaya. Rangga berdiri, membawa surat itu, lalu langsung naik ke lantai atas. Ia ingin bertemu Balkis. Saat sampai di depan ruang kerja sang istri, ia langsung mengetuk dan masuk tanpa menunggu jawaban. "Balkis, apa ini maksudnya? Kamu pecat aku?" Balkis tetap duduk. Ia memandang Rangga tanpa ekspresi. "Aku tidak memecatmu sebagai suami, Rangga. Aku memutuskan hubungan kerja karena kamu melanggar banyak hal yang seharusnya kamu jaga. Aku hanya kau ingin hidup mewah dengan memakai apa yang bukan hakmu," potong Balkis cepat. "Mobil, apartemen, fasilitas kantor, semua kau berikan pada orang luar yang bahkan tidak bekerja di perusahaan. Kau berani mengatasnamakan pemilik saham. Apa kau pikir semua itu tidak tercatat?" Rangga terdiam, nafasnya naik turun. "Kau tidak jujur, Rangga. Bahkan saat semua sudah kubiarkan berjalan berminggu-minggu, kau tidak pernah datang padaku dan mengaku. Kau lebih memilih berpura-pura dan membiarkan wanita itu merendahkan aku di depan orang lain. Aku malu, Balkis." Suara Rangga mulai pelan. "Bukan karena kamu malu, tapi karena semua sudah diambil darimu. Kalau tidak, kau masih akan terus melanjutkan semuanya." Rangga menunduk. Ia tak bisa membantah. Balkis berdiri, lalu membuka berkas lain dari map yang ada di samping mejanya. "Aku tidak akan menuntut pidana atau menyeret masalah ini ke ranah hukum, karena aku masih menghormati masa lalu kita. Tapi secara profesional, kamu sudah tidak bisa lagi berada di lingkungan kerja yang aku pimpin." Rangga tidak berkata apa-apa. Ia berdiri mematung, memandang Balkis yang kini terlihat begitu berbeda. Perempuan yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok kuat yang tak bisa digoyahkan. Suaranya tegas, tindakannya terukur, dan keputusannya final. "Ambil barang-barangmu sebelum jam 3 sore, kata Balkis tenang. "Setelah itu, akses kantor akan dicabut total." Rangga keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata pun. Dunia di sekelilingnya terasa sempit. Ia berjalan melewati lorong kantor, semua mata memandangnya. Beberapa rekan kerja mulai tahu, dan tidak ada satu pun yang berani menegur. Mereka tahu keputusan Balkis tidak pernah dibuat gegabah. Sore itu, saat semua staf pulang, Rangga membereskan barang-barangnya. Ia masukkan ke dalam kardus kecil, beberapa buku, foto lamanya bersama Balkis, dan satu map proyek yang belum selesai. Ia berjalan pelan ke lift, lalu turun ke lobi tanpa suara. Di sisi lain, Balkis masih berada di ruang kerjanya. Ia menatap layar monitor yang menampilkan ringkasan kegiatan hari itu. Semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak merasa senang karena telah memecat suaminya, tapi ia merasa lega karena perusahaan yang ia bangun kini kembali berada di jalur yang benar. Hari itu, Balkis mencatat dalam jurnal kerjanya. Keputusan yang sulit tidak selalu salah. Terkadang, menjaga diri berarti melepaskan yang tidak bisa dihormati lagi. Ia mematikan komputer, merapikan meja, lalu berdiri. Tak ada senyum, tapi juga tak ada tangis. Ia sudah cukup lama diam, dan hari ini ia bicara dengan tindakan. Pagi itu, aula utama kantor pusat perusahaan Gema Pratama terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah parkir berjajar di halaman depan. Di dalam aula, staf sibuk mempersiapkan layar besar, meja panjang untuk para investor, serta kursi VIP di barisan depan. Hari itu adalah jadwal rapat terbuka triwulan yang menghadirkan semua pemegang saham, petinggi manajemen, dan calon investor baru. Acara yang biasanya hanya berlangsung formal, hari ini terasa berbeda. Balkis hadir lebih awal. Ia masuk melalui pintu belakang aula, mengenakan setelan abu lembut dengan kerudung biru muda. Raut wajahnya kalem, langkahnya tenang.
Ia tidak banyak bicara. Di tangannya, ia membawa berkas presentasi dan laporan internal perusahaan. Pagi ini bukan hanya soal angka atau laporan pertumbuhan. Ini soal pengembalian citra perusahaan yang sempat dikaburkan oleh tindakan pribadi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan Balkis akan menyampaikannya secara langsung, tanpa menyebut nama, tanpa mencemari forum formal ini dengan drama rumah tangga. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Beberapa investor senior menyapa Balkis dengan hangat, beberapa tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini jarang muncul di publik adalah sosok yang memimpin perusahaan mereka. Mereka menaruh hormat, tidak karena penampilan, tapi karena sikap dan prestasi yang telah terbukti. Tak lama, Rangga datang dengan setelan gelap. Ia terlihat ragu melangkah masuk ke ruangan. Ia tahu posisinya sudah tidak lagi sebagai direktur. Tapi rasa penasaran dan ingin mempertahankan muka membuatnya tetap hadir. Ia mengambil kursi di baris tengah, mencoba berbaur. Duduk tidak jauh dari Rangga, Nadine muncul dengan gaun mencolok. Ia tersenyum percaya diri, menyapa beberapa orang yang tidak dikenalnya. Ia bahkan sempat bertanya pada staf pintu masuk, "VIP barisan depan yang mana ya?" Namun petugas hanya menjawab sopan, "Mohon maaf, hanya pemegang hak otoritas dan pemilik saham yang boleh di barisan tersebut." Wajah Nadine sempat berubah, tapi ia tetap masuk dan duduk berdampingan dengan Rangga. Ia membisik, "Lihat saja. Nanti aku juga bakal dikenal semua orang di ruangan ini." Sementara itu, Balkis naik ke podium. Lampu sorot menyala, layar besar menampilkan namanya dan jabatannya. Balkis Hanum, Direktur Utama PT Gema Pratama, ruangan hening. Beberapa orang menatap layar, beberapa mulai berbisik. Nadine yang semula duduk santai langsung terdiam. Ia menatap idam, layar dengan mata membesar. Tangannya gemetar pelan. Balkis membuka rapat dengan ucapan sederhana. Ia menyampaikan perkembangan perusahaan, keuntungan bersih, pertumbuhan aset, dan rencana ekspansi. Semua data ia sampaikan lugas, dengan grafik dan penjelasan yang terstruktur. Setelah sesi utama, Balkis memulai bagian kedua, laporan integritas internal. "Saya ingin menyampaikan langkah-langkah terbaru yang telah kami ambil terkait perlindungan aset perusahaan," ucap Balkis, nadanya tetap tenang. Beberapa fasilitas perusahaan sebelumnya telah digunakan oleh pihak non-resmi, mulai dari kendaraan, hunian, hingga akses keuangan. Kami telah melakukan penertiban, termasuk penarikan dan pembekuan terhadap semua penyalahgunaan. Ruangan menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Semua perhatian tertuju pada Balkis. Kami menegaskan, perusahaan ini tidak akan menjadi alat kepentingan pribadi siapapun. Seluruh transaksi telah dikaji ulang, dan kami tidak segan menindak siapapun, bahkan dari kalangan internal, yang terbukti menyalahgunakan dana dan jabatan. Beberapa orang tampak saling melirik. Rangga menunduk, wajahnya tegang. Nadine mulai gelisah di kursinya, memegang tasnya erat-erat. Balkis menutup sesi itu dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam. Perusahaan ini berdiri bukan karena nama besar, bukan karena hubungan pribadi, tapi karena kerja keras. Maka mulai hari ini, tidak ada satupun yang bisa mengaku sebagai pemilik jika tidak benar-benar menjadi bagian dari perjuangannya. Setelah selesai, Balkis turun dari podium. Ia menghampiri beberapa investor untuk berbincang ringan, raut wajah, mereka menunjukkan rasa hormat. Salah satu investor berkata pelan, "Akhirnya semua jelas, Bu Balkis. Terima kasih atas ketegasannya." Sementara itu, Rangga masih duduk mematung. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang tadi dipaparkan Balkis benar adanya. Dan kini, semua orang tahu bahwa bukan dia pemilik perusahaan. Ia hanya bagian dari masa lalu yang telah diberi kesempatan, tapi disia-siakan. Nadine bangkit dari kursinya dan berjalan cepat ke arah pintu keluar. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Balkis dan berkata dengan suara rendah, "Jadi kamu yang selama ini biayai aku." Balkis menatapnya sekilas, lalu menjawab singkat, "Dan aku juga yang menarik semuanya kembali." Nadine tidak menjawab lagi. Ia pergi tergesa, tidak seangkuh saat datang. Rapat hari itu selesai dengan kesimpulan yang kuat. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada kata kasar. Tapi semua pesan sudah tersampaikan.
bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada suara paling keras, tapi pada tindakan paling tegas. Dan Balqis sudah menempatkan dirinya dengan benar. Bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai pemimpin yang tidak akan membiarkan harga diri dan perusahaannya diinjak oleh siapapun. 1 hari setelah rapat terbuka, berita tentang Balqis sebagai pemilik utama perusahaan Gema Pratama menyebar dengan cepat. Beberapa media bisnis menulisnya sebagai wanita berhijab yang diam-diam mengendalikan perusahaan logistik terbesar di kota. Banyak yang terkejut, terutama orang-orang yang selama ini memandang Balqis sebelah mata, termasuk Nadine. Pagi itu, Balqis tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kerudung putih polos dan baju kerja berwarna pastel. Tidak, ada riasan mencolok, tapi aura wibawanya terpancar kuat. Di tangannya, ia membawa satu map berisi dokumen penting. Hasil audit internal dan catatan transaksi yang selama ini disembunyikan oleh Rangga. Sesampainya di ruangannya, Mira segera masuk sambil membawa kabar. Bu, Nadine datang ke kantor. Ia minta bicara langsung, ucap Mira dengan ragu. Balqis menutup mapnya perlahan. Biar dia masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Nadine melangkah masuk dengan raut wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada riasan, berlebihan. Ia tampak gugup. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Balqis tetap duduk. Silakan duduk. Nadine menarik napas dalam-dalam lalu duduk di kursi seberang Balqis. Beberapa detik hanya diisi dengan keheningan. Suasana ruangan terasa dingin, meskipun pendingin ruangan tidak terlalu tinggi. Aku nggak tahu semua ini milik ibu, kata Nadine pelan. Dan itu sebabnya kamu merasa bebas menghina saya, menyebut saya wanita kampungan, dan membanggakan fasilitas yang bukan kamu beli sendiri. Nadine tertunduk. Saya pikir ibu cuma istri, tua yang ditinggal suami. Saya tidak tahu bahwa kamu tidak tahu karena kamu tidak peduli, potong Balqis. Suaranya tetap datar tapi tegas. Selama kamu merasa di atas, kamu anggap saya bukan siapa-siapa. Kamu bangga menunjukkan mobil, apartemen, dan kartu ATM. Padahal semua itu berasal dari satu sumber, perusahaan ini. Dan saya yang mendirikannya dari nol. Nadine mulai menangis pelan. Tapi Balqis tidak tersentuh. Air mata bukan alasan untuk menghapus kesalahan yang sudah berulang. Saya sudah kehilangan segalanya sekarang. Apartemen ditarik, uang saya habis. Rangga juga sudah tidak bisa bantu apa-apa. Karena kalian membangun semuanya di atas kebohongan, jawab Balqis pelan. Nadine mencoba membela diri. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bu. Saya kira dia memang akan jadi pemilik perusahaan, karena dia selalu bicara seperti itu. Rangga hanya pegawai. Saya yang memberikan posisinya, dan saya juga yang mencabutnya. Balqis membuka mapnya, lalu memperlihatkan beberapa dokumen. Ini semua bukti transfer yang kau terima, semua dari dana perusahaan, termasuk sewa apartemen dan tagihan belanja. Nadine menatap dokumen itu. Ia tidak bisa menyangkal. Semua tertera, jelas. Kamu masih beruntung, kata Balqis lagi. Saya tidak menuntut secara hukum. Karena kalau saya mau, semua ini bisa jadi kasus penggelapan dan pencucian dana. Nadine tercekat. Ia tidak menyangka bisa sampai sejauh itu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa tidak selamanya kamu bisa menjatuhkan orang lain dan merasa aman di atas fasilitas orang lain. Balqis menutup mapnya kembali, lalu berdiri. Kamu boleh pergi. Tapi jangan pernah kembali ke gedung ini. Jangan pernah mengaku bagian dari perusahaan ini, dan berhenti membawa nama saya dalam pembicaraanmu. Nadine berdiri, membungkuk pelan, lalu berjalan keluar ruangan. Langkahnya goyah. Ia datang dengan niat meminta maaf, tapi pulang dengan rasa malu yang lebih dalam dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada lagi tempat untuknya menumpang hidup. Semua yang dulu ia anggap miliknya, kini menghilang satu persatu. Beberapa jam kemudian, Rangga datang. Ia tidak langsung masuk ke ruangan Balqis, tapi berdiri lama di depan pintu. Setelah mengetuk, ia masuk dengan wajah lelah. Penampilannya tidak serapi biasanya. Ia tidak lagi memakai lencana pegawai. Kini ia hanya datang sebagai seorang pria biasa. Balqis, aku tahu aku salah. Balqis tidak menjawab. Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi.
Aku terlalu menikmati kenyamanan yang kamu ciptakan. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya, tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya. Kau tidak kehilangan, Rangga, jawab Balkis pelan. Kau melepaskan sendiri. Rangga terdiam. Ia menunduk, lalu berkata lirih, kalau boleh, aku ingin mulai dari awal lagi. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai suami yang belajar dari kesalahannya. Balkis menatap wajah Rangga lama. Dalam hatinya, luka itu masih terasa. Tapi ia tahu, kali ini keputusan tidak bisa dibuat dengan emosi. Aku tidak ingin jawaban sekarang, kata Rangga pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Balkis tidak menjawab. Ia membuka kembali dokumen di mejanya. Rangga memahami isyarat itu. Ia pun berbalik, lalu keluar dari ruangan. Hari itu, semua topeng sudah terbuka. Nadine tahu posisinya bukan siapa-siapa. Rangga tahu bahwa semua yang ia nikmati bukan berasal dari usahanya sendiri. Dan Balkis akhirnya berdiri sebagai dirinya yang sebenarnya. Bukan lagi wanita yang diam, bukan hanya seorang istri, tapi pemilik dan pemimpin yang tak bisa direndahkan lagi. 2 minggu setelah pertemuan terakhir itu, Balkis menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia datang ke kantor tepat waktu, memimpin rapat dengan tenang, dan menyelesaikan setiap laporan tanpa mengeluh. Tidak ada perubahan besar dalam sikapnya. Ia tetap sederhana, tetap ramah pada bawahan, dan tetap menjaga ruang kerjanya rapi. Tapi semua orang tahu ada sesuatu yang sudah berbeda. Balkis kini berdiri bukan sebagai istri dari siapapun, melainkan sebagai dirinya sendiri. Nama Balkis semakin dikenal di kalangan pengusaha perempuan. Ia diundang menjadi pembicara dalam acara kepemimpinan, menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun perusahaan, dan masuk dalam daftar pebisnis inspiratif versi majalah nasional. Tapi ia tidak mencari sorotan. Setiap undangan yang ia terima, hanya ia jawab jika waktunya tidak mengganggu tanggung jawab utamanya. Menjaga perusahaan tetap berjalan sehat. Sementara itu, Rangga memilih tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari pusat kota. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mencoba mencari proyek pribadi. Tapi reputasinya yang rusak membuat banyak rekan bisnis menjaga jarak. Beberapa klien yang dulu dekat pun tak lagi membuka pintu. Ia merasa sendiri, tapi tahu itu akibat dari perbuatannya sendiri. Nadine juga tak lagi terlihat di lingkungan sosial yang dulu sering ia pamerkan. Setelah semua fasilitas ditarik, ia sempat kembali ke rumah keluarganya. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Rangga, tapi Rangga tidak lagi memberi ruang. Hubungan yang dibangun dari kebohongan dan kenyamanan semu, itu tak bertahan lama. Hari itu, Balkis berjalan keluar dari ruangannya sambil membawa tas kerja. Ia sudah menyelesaikan semua agendanya. Tapi kali ini, ada satu tujuan yang ingin ia datangi sebelum pulang. Ruang arsip lama di lantai bawah. Di sana masih tersimpan berkas-berkas awal pendirian perusahaan. Ia ingin meninjau ulang fondasi bisnis yang dulu ia bangun bersama beberapa orang kepercayaannya sebelum semuanya jadi besar. Ia duduk di kursi kayu sederhana di depan rak arsip, membuka satu demi satu berkas. Ada catatan tangan tahun-tahun awal, dokumen legal, hingga gambar kantor pertama yang hanya seluas 2 kamar. Ia tersenyum kecil. Semua itu ia kerjakan dengan penuh semangat, bahkan sebelum mengenal Rangga. Ia ingat bagaimana ia menolak banyak tawaran merger hanya agar perusahaan tetap berdiri sendiri. Di sela membaca, Mira datang menghampiri. "Bu, ada tamu, Rangga," katanya pelan. Balkis menutup mapnya, lalu berdiri. Ia menatap Mira sebentar dan mengangguk. "Suruh dia tunggu di taman belakang." Beberapa menit kemudian, Balkis berjalan menyusuri koridor dan keluar ke taman kecil yang biasa dipakai staf untuk istirahat. Rangga duduk di bangku panjang, mengenakan kemeja kusut dan celana bahan yang sudah tampak lusuh. Ia berdiri saat melihat Balkis datang. "Terima kasih sudah mau menemui aku," kata Rangga hati-hati. Balkis tidak menjawab. Ia duduk perlahan di bangku yang sama, menjaga jarak. "Aku tahu aku tidak punya hak apa-apa lagi. Tapi aku hanya ingin menyampaikan sesuatu secara langsung." Balkis tetap menatap ke depan. "Aku ingin meminta maaf. Bukan karena semuanya sudah hancur, tapi karena akhirnya aku sadar. Kamu lebih dari sekadar istri.
Kamu adalah perempuan yang menjaga aku, bahkan ketika aku sudah tidak pantas dijaga. Balkis menghela napas pelan. Tapi kamu tetap memilih orang lain. Aku tidak akan membela diri. Aku hanya berharap kamu bisa hidup lebih tenang, tanpa harus menyembunyikan siapa dirimu lagi. Kamu hebat, dan aku baru sadar ketika semuanya sudah hilang. Balkis menoleh pelan. Hidupku memang lebih tenang sekarang. Bukan karena kamu tidak ada, tapi karena aku sudah berhenti menunggu orang yang tidak mau pulang. Rangga terdiam. Ia menunduk dalam. Aku tidak menyesal menikah denganmu, Rangga. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke masa di mana aku harus menyembunyikan kemampuanku demi menjaga egomu. Aku mengerti, jawab Rangga pelan. Balkis berdiri. Kamu boleh datang ke perusahaan ini kapan saja, tapi bukan sebagai mantan suami. Datanglah sebagai seseorang yang ingin belajar menghargai kerja keras dan kejujuran. Rangga mengangguk. Terima kasih. Itu lebih dari cukup. Balkis meninggalkan taman tanpa menoleh lagi. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Hatinya tidak kosong, tapi penuh dengan keyakinan bahwa keputusannya tepat. Ia tidak lagi menunggu pengakuan dari siapapun. Ia tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin menjalani hidup sesuai kemampuannya, tanpa gangguan dari masa lalu yang pernah mengecewakan. Malam itu, Balkis pulang ke rumah dan menyeduh secangkir teh hangat. Ia duduk di balkon, menatap langit malam yang cerah, hening, tapi bukan kesepian. Ia telah melewati babak yang berat dan kini siap membuka halaman baru yang lebih damai. Ia tak membawa luka, karena semua sudah ia keluarkan lewat tindakan dan keputusan. Ia pergi dari masa lalu, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Dan ia tahu, tidak semua perempuan bisa melakukan itu. Tapi ia sudah melakukannya, dengan kepala tegak, tanpa suara keras, dan tanpa harus membalas dengan cara yang sama.